Kira-kira Mas melalui pesantren itu ya, apa sih imajinasi NU itu yang apa ya, harapan yang diimajinasikan NU melalui pesantren yang sampai saat ini alhamdulillah berkembang pesat gitu Mas? Pesantren itu ada yang memang ngaji kitab gitu, Mhm. tapi juga kiai-kiai itu kadang juga menggelar pengajian untuk jamaah umum ya, untuk Mhm. warga gitu, apalagi pesantren-pesantren yang juga torekotnya kuat gitu kan. Mhm. Itu kan biasanya selalu punya jamaah yang besar yang diikuti oleh masyarakat umum gitu ya, bukan hanya Betul. santri-santri yang ngaji Mhm. kitab Mhm. di situ. Mau minta rate-nya dong kira-kira kepengurusan NU dulu dan kepengurusan NU sekarang dalam pemberdayaan perempuan nih kalau sekarang berapa Mas? Saya kira sejak NU memutuskan bergabung dengan Republik gitu Mhm. ya, tidak memperjuangkan negara Islam, Mhm. tidak memperjuangkan kekhilafan. Kekhilafan. Kita tahu sejak runtuhnya Turki Utsmani itu kan Mhm. banyak negara-negara di Timur Tengah membentuk negara-negara yang berdasar klan, Mhm. berdasar suku dan bentuknya negara Islam. Betul. Nah, NU tidak. Mhm. NU memutuskan bergabung dengan organisasi-organisasi lain, Mhm. ada PNI gitu kan, Mhm. ada PSI, ada Persis, ada macam-macam organisasi dan ada Muhammadiyah memutuskan untuk membentuk yang namanya nation state Indonesia. Nah, kira-kira menurut Mas Syafiq dalam konteks Indonesia di masa mendatang itu moderasi beragama ini akan menjadi seperti apa? Indonesia ini sangat beragam. Mhm. Kita nggak bisa membayangkan kalau orang kemudian karena perasaan bahwa agama saya itu paling benar, gitu. Kemudian saya bertindak agresif terhadap agama lain, Iya. atau terhadap aliran lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Mitra Umat Islam. Podcast terbaru yang dipersembahkan oleh Direktorat Penerangan Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Isna Rahma Solihatin. Di seri ini kita akan ngobrol dan tanya-tanya dengan salah satu narasumber di program kami, yaitu Mas Syafi Alilha atau yang lebih kerap dikenal dengan Mas Syafiq. Assalamualaikum Mas Syafiq. Waalaikumsalam, Mbak Isna. Gimana kabarnya Mas Syafiq? Baik. Alhamdulillah. Macet, oke baik. Kabarnya sedang enjoy dengan slow living-nya ya? Oh, iya. Gimana Mas? Enak ya? Enaknya orang kan nggak harus ngantor pagi, sore jadi bisa. Oke, baik. Oke, dengan Mas Muhammad Syafi Alilha atau yang kerap dengan Mas Syafiq Ali ini, pemirsa, beliau ini adalah Ketua Bidang Hukum dan Pendidikan pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang imajinasi peran Nahdlatul Ulama Mas Syafiq untuk masa depan Indonesia. Nah, tapi Mas Syafiq, sebelum kita berbincang dan sharing lebih lanjut lagi tentang imajinasi peran NU untuk masa depan Indonesia, boleh dong Mas Syafiq sharing nih, karena kan barangkali audiens kita masih banyak juga yang baru di podcast ini gitu. Ya, kalau terkait sharing ya PBNU, terkait keterlibatan di PBNU ya, saya aktif praktis di kantor ya, di gedung PBNU udah lama, sejak praktis saya ke Jakarta kuliah 96 karena waktu itu saya bergabung dengan Tabloid Warta NU. Baik. Jadi itu Tabloid Warta NU kantornya di gedung PBNU sampai beberapa tahun. Tapi kemudian hanya jeda ketika ada reformasi 98. Nah, Ikut terjun ya Mas ya? Ya, ketika reformasi 98 mungkin saya lebih banyak aktif di luar, di jalanan sama teman-teman yang lain. Baru kemudian relatif reda ketika zaman mungkin 2003 ya 2003 atau 2002 baru kembali aktif lagi di PBNU. Bareng Mas Munim DZ waktu itu menghidupkan LTN. Menghidupkan LTN, dan salah satu yang dilahirkan LTN itu ya NU Online itu yang kita kenal yang sampai sekarang pemirsa mungkin membaca gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Gitu. Ya udah aktif ya. Di NU Online dan sampai kemudian Muktamar Lampung kemarin kemudian sama Gus Yahya ketua umum diminta jadi salah satu ketua yang membidangi hukum, media dan
pendidikan. Base-nya. Tapi saya praktis nggak ngurusin pendidikan karena pendidikannya nggak benar. Luar biasa tawadunya ya Mas Safik ya. Oke, nah itulah sekelumit kisah Mas Safik dalam kiprahnya di NU sampai hari ini gitu ya. Nah, karena kiprahnya yang dari tahun itu tahun 96 sampai hari ini nih, pastinya kita akan ngobrol lebih dalam lagi dengan Mas Safik dengan beberapa pertanyaan. Nah, diantaranya Mas Safik, kita kan tahu bahwa Nahdlatul Ulama itu kan lahir dari tahun 26 ya Mas ya. Kira-kira apa sih yang mendasari ulama waktu itu? Diantaranya adalah Kiai Hasyim Asy'ari gitu ya, Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Apa yang mendasari beliau-beliau ini untuk melahirkan Nahdlatul Ulama? Ya kalau berdasarkan catatan sejarah memang paling tidak ada dua hal ya yang mendasari. Satu memang situasi kolonialisme. Di mana masyarakat kita memang waktu itu dijajah dan sebagian besar orang nggak mendapatkan pendidikan yang layak. Saya kira bahwa komitmen dari para muassis atau pendiri NU itu ya mendidik masyarakat. Tapi mendidiknya terutama memang dalam konteks keagamaan atau sosial keagamaan. Yang kedua berdasarkan catatan sejarah juga karena ada perubahan yang terjadi di Timur Tengah, terutama di Haramain ya, di Makkah Madinah. Waktu itu sebutannya belum Saudi Arabia, belum ada Saudi Arabia kan. Al-Haram. Jadi ada perubahan di sana dan kemudian Haramain dikuasai oleh Ibnu Saud dan ada beberapa kebijakan yang dianggap tidak bersahabat dengan tradisi gitu ya. masyarakat Sunni dan kemudian memang NU mengirim utusan Komite Hijaz itu. Di situ itu kalau berdasar catatan sejarah kita kan. Tetapi sekarang juga bisa orang kayak Gus Yahya memahami bahwa berdirinya NU itu juga dipengaruhi karena runtuhnya Turki Utsmani. Begitu Turki Utsmani rontok tuh ibaratnya nggak ada kiblat. Dulu kan politik sama agama itu kan jadi satu. Terpisah zaman-zaman itu. Jadi ketika Turki Utsmani runtuh itu kan kiblat bukannya secara politik tapi juga secara keagamaan itu banyak umat muslim di banyak wilayah kayak kehilangan kiblatnya dan kemudian kiai-kiai kita memutuskan untuk membentuk organisasi yang itu bisa menjadi panduan gitu kan buat para umat muslim yang ada di Nusantara. Itu salah satu penafsiran. Jadi ada ya sampai sekarang saya kira masih berkembang ya, mungkin riset ya. Faktor terbesar yang kira-kira ikut mendasari lahirnya Nahdlatul Ulama. Nah tadi kalau ceritanya Mas Safik itu kan salah satu diantaranya adalah pendidikan ya, tadi Mas Safik sebut ya pertama. Apakah kemudian di bidang pendidikan ini ya menjadi khas tertentu dari Nahdlatul Ulama? Ya saya kira ya NU itu ya khasnya memang pendidikan, yaitu pendidikan pesantren ya, pendidikan pesantren. Jadi dari sejak berdiri ya kiai-kiai itu mendirikan pesantren atau pengasuh pesantren. Betul. Dan itu yang bertahan sampai sekarang. Saya kira hari ini ya NU mungkin organisasi keislaman dengan jumlah pesantren mungkin paling besar ya. Jumlah santri paling besar. Kalau jumlah pesantren saya tidak tahu persis karena berdasar data Kemenak itu dari mungkin 30.000 pesantren itu paling banyak itu di Jawa Barat. Padahal jumlah santri terbanyak bukan di Jawa Barat. Bukan di Jawa Barat. Artinya tapi juga banyak yang dicatatkan itu kan pesantren yang kecil-kecil tapi sementara di Jawa Timur tuh walaupun kadang pesantren ada banyak juga yang nggak dicatatkan. Padahal kita taunya tuh sebenarnya di Jawa Timur Mas. Ya kan secara zahir gitu kali ya. Tapi ternyata secara angka di Jawa Barat ya. Betul kalau jumlah pesantren. Tapi kalau jumlah santri ya kira Jawa Timur. Nah, dalam konteks itu saya kira NU memang mengelola pesantren saya kira paling banyak ya. Paling banyak apalagi pesantren-pesantren yang mungkin masih tradisional atau semi tradisional gitu kan. Kan karena belum lama banget kan NU ini mengadopsi sebuah pendidikan modern berdasar kelas. Ada naik kelas kalau dulu kan zaman bapak saya lah, nggak zaman kakek saya. Pesantren tuh nggak ada kelasnya kan? Nggak ada kelasnya. Ya udah gitu, nggak kelas-kelas gitu loh. Bareng gitu ya Mas ya. Nah, kira-kira Mas melalui pesantren itu ya, apa sih imajinasi NU itu yang harapan yang diimajinasikan NU melalui pesantren yang sampai saat ini alhamdulillah berkembang pesat gitu Mas? Ya NU kan memang berkomitmen bahwa mengembangkan sebuah tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ dan itu yang berusaha dibangun NU, tapi juga secara faktual NU itu sangat akomodatif terhadap nilai-nilai kebudayaan lokal. Betul. Di situ itu secara faktual.
Nah, jadi itu dua hal yang saya kira berusaha dikembangkan NU selama berpuluh-puluh tahun. Maka 100 tahun kalau berdasar kalender Hijriah NU udah 100 tahun. Wow, kalau berdasar iya, kalender betul. Masehi harus nunggu 2 tahun lagi. Iya. Nah, jadi itu yang saya kira berusaha dikembangkan NU dan hari ini saya kira udah jauh lebih luas. Karena hari ini kan pesantren-pesantren itu umumnya udah pada punya sekolah. Ada punya SMK, ada punya SMA, itu kemudian juga punya universitas, dan concernnya orang itu juga saya kira udah melampaui urusan-urusan keagamaan. Betul. Jadi ini saya kira dalam beberapa tahun terakhir menurut saya terutama memang sejak reformasi di mana keterbukaan itu tercipta dan NU salah satunya ikut menikmati keterbukaan itu, saya kira itu membuat bahwa saya kira concern NU itu hari ini jauh lebih luas saya kira daripada misal 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Iya. Nah, berarti Mas dari yang tadi Mas Syafiq katakan, kita bisa dong ya menjadikan pendidikan ala NU ini merupakan salah satu tools atau alat untuk mereduce atau tetap mempertahankan budaya lokal Indonesia. Ya, saya kira sangat bisa karena kan umumnya memang di pesantren-pesantren kan umumnya memang coraknya kan corak lokal. Santri pakai peci, pakai sarung itu kan semua budaya lokal. Pakaian lokal sebenarnya kan. Betul. Pada dasarnya pakaian lokal ya gitu loh dengan model pendidikannya juga saya kira sangat khas gitu ya. Model pendidikannya sangat khas. Di pesantren itu ada yang memang ngaji kitab gitu, tapi juga kiai-kiai itu kadang juga menggelar pengajian untuk jamaah umum ya, untuk warga gitu, apalagi pesantren-pesantren yang juga torekotnya kuat gitu kan. Itu kan biasanya selalu punya jamaah yang besar yang diikuti oleh masyarakat umum gitu ya, bukan hanya santri-santri yang ngaji kitab di situ. Jadi dalam konteks itu ya sangat-sangat. Nah, kalau dari PBNU sendiri Mas, kira-kira adakah silabus tersendiri bahwa pendidikan pesantren ala NU itu seperti ini, harus ada silabus atau tema-tema yang berkaitan harus saling menghormati antara satu agama dengan agama lain gitu. Kalau silabus yang model perguruan tinggi asalnya tertulis gitu ya. Sistematis gitu. Saya tidak melihatnya. Saya kira RMI beberapa kali kan di PBNU ada lembaga namanya RMI, Rabita Mahat Islamiyah, yang itu bertanggung jawab atau membantu atau mengurus perihal dunia pesantren. Dan umumnya RMI itu Rabita Mahat Islamiyah. Jadi dia tidak merumuskan semacam silabus yang harus dipakai atau diikuti pesantren. Jadi pendekatannya tidak top down seperti itu, tetapi RMI itu memfasilitasi pesantren-pesantren untuk selalu berdiskusi, bermusyawarah agar mampu menemukan gitu loh. Inovasi-inovasi baru atau pemikiran-pemikiran baru atau program-program baru yang memang penting untuk diterapkan di dunia pesantren. Jadi saya kira lebih memfasilitasi, bukan kayak menggariskan kayak misalnya negara Kemenak kan menetapkan silabus, Diknas. Saya kira gitu PBNU tidak memainkan peran seperti itu. Jadi lebih fleksibel mungkin ya Mas. Perannya memfasilitasi. Dalam konteks silabus, metodologi, saya kira ya pesantren-pesantren NU itu ya mewarisi tradisi yang sudah ada berpuluh-puluh tahun. Mewarisi tradisi. Jadi kitab-kitab yang populer di NU itu ya di pesantren-pesantren yang berbeda itu relatif ya sama gitu kan. Walaupun pesantrennya di mana-mana umumnya pakemnya itu gitu ya. Ya gitu ya, pernah ngaji kitab-kitab yang sama sehingga walaupun beda-beda kiai, beda-beda pesantren, umumnya mereka membaca kitab yang sama. Kemudian metodologinya juga relatif. Setidaknya kitab dasarnya ada sama gitu ya, Mas. Betul. Oke, baik. Nah, pemirsa mungkin itu ya yang perlu dicatat dari Mas Syafiq bahwa kita di PBNU itu punya yang namanya RMI ya Mas ya, Rabita Mahat Al-Islamiyah, di mana ini bisa menjadi wadah nih buat para pesantren gitu ya Mas ya, buat para pengelola pesantren untuk bisa mengkomunikasikan apapun itu terkait dengan pesantren begitu. Nah, itu mungkin poin plus sendiri ya Mas ya, karena memang saya tahu di bawah NU itu banyak sekali gitu ya, dan itu sangat luar biasa begitu buat kita. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu khas dari NU kali ya Mas ya. Ya, saya kira ya. Pesantren-pesantren ini kan pada dasarnya otonom ya. Dia tidak di bawah PBNU, tapi memang kesadaran ke NU-an di
kiai-kiai di pesantren kan besar sekali, sehingga terciptalah. itu yang kemudian fungsi RMI itu memfasilitasi di situ, gitu loh. Betul. Nah, terkait pesantren ya Mas ya, bahwa NU itu kan menjunjung tinggi kesetaraan, baik laki-laki atau perempuan, baik di kalangan pesantren ataupun di luar nih. Saya pengen menitik beratkan sedikit nih Mas ke peran apa sih yang kira-kira diimajinasikan oleh NU dalam menggaungkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki gitu. Saya terkait beberapa ya hal imajinasi NU, apalagi terkait perempuan, ini kan sebuah imajinasi atau gagasan yang masih berkembang. Artinya tidak baku, tidak ditetapkan di awal. Memang secara prinsipil saya kira NU dan saya kira masyarakat Muslim secara umum memang ya harus menghormati kesetaraan, memperjuangkan kesetaraan. Tapi kita tahu bahwa secara kultural itu kan memang masyarakat kita mungkin belum sepenuhnya bisa dibilang setara. Kita misalnya praktek-praktek patriarki kan masih sangat kental sekali. Dan itu mungkin ya sejak tahun 80-an mungkin ya saya kira kesadaran untuk mengikis patriarki yang sangat kental itu mulai ada gitu dibanding era sebelumnya. Dan ini terus tumbuh. Saya kira kita mengenal misal ada KUPI ya. KUPI, betul. Ulama perempuan. Saya kira mayoritas kan itu bunyai-bunyai dari kalangan pesantren kan. Artinya itu kan itu bagian. Jadi saya kira terkait imajinasi ini bukan sesuatu yang mati yang udah jadi, tapi dia sesuatu yang masih hidup. Dan saya kira hari ini ya NU mengimajinkan masyarakat yang memang ya lebih setara. Kita tahu saya kira kehidupan saya kira di NU ya, di relasi antara lelaki perempuan kian hari saya kira kian lebih baik. Kita hari ini mungkin menyaksikan saya kira generasi perempuan NU yang luar biasa, baik dalam sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Betul. Sekarang dibanding tadi, sekali lagi dibanding generasi bapak saya gitu ya, kader NU yang laki-laki sama perempuan mungkin jomplang pada zaman itu. Tapi sekarang kita menyaksikan dengan ya adanya mulai dari IPPNU, Fatayat, Muslim, kita menyaksikan generasi perempuan NU yang luar biasa besar. Artinya itu juga sumbangsih dari komitmen pesantren yang memang berusaha atau punya kesadaran bahwa memang kita ini hidup dalam kultur patriarki yang sangat kuat, kemudian ini harus dikurangi dan hasilnya kesadaran itu melahirkan sekarang kader-kader perempuan yang cukup banyak gitu. Dan hari ini dalam sejarah di PBNU ada ketua perempuan, Mbak Alisa Wahid dan apakah ini pertama kali ya Mas? Iya, untuk ketua harian itu pertama kali. Betul. Nah di situ. Tetapi pada dasarnya peran perempuan itu dari dulu, tapi memang tidak banyak hari ini. Bukan di boardnya lah ya. Iya. Oke. Nah, apa namanya kalau dari Mas Safik sendiri nih, mau minta rate-nya dong kira-kira kepengurusan NU dulu dan kepengurusan NU sekarang dalam pemberdayaan perempuan nih kalau sekarang berapa Mas? Dari 1 sampai 10. Saya nggak berani bilang. Saya kira mungkin kita tidak harus memperbandingkan ya, karena itu juga dipengaruhi oleh zaman. Artinya bukan semata-mata oleh pengurus atau periode pengurus, tapi zaman yang mempengaruhi. Zaman kakek kita, relasi laki perempuan berbeda dengan zaman bapak kita dan berbeda dengan zaman kita sekarang dan berbeda dengan zaman saya, zamanmu kan berbeda. Saya kira jadi tidak fair untuk mengukur mengukur masa lalu dengan ukuran hari ini. Tetapi bahwa yang kita tangkap bahwa komitmen untuk memberdayakan perempuan, memajukan perempuan, memberi ruang juga terhadap perempuan, itu saya kira di NU sudah besar dari dulu. Kita tahu punya Solihah misal ibunya Gus Dur, seorang dikenal sebagai tokoh perempuan yang sangat gigih gitu kan, dan yang sangat concern dengan organisasi. Nah di situ dan ada banyak saya kira kita yang hidup di pesantren bunyai-bunyai yang memang ya kiprahnya luar biasa gitu loh. Nah, cuma memang ya saya kira karena ada akselerasi di dunia pendidikan selama sekian puluh tahun, sehingga banyak sekali generasi perempuan NU yang ini bukan semata-mata perjuangan NU menurut saya, tapi memang dinamika yang terjadi di Indonesia sehingga banyak perempuan yang juga menikmati pendidikan tinggi. Kalau dulu kan misal zaman masih patriarki kesannya kan ya perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu. Zaman kakek saya kan begitu. Ibaratnya
kakek saya, saudara-saudaranya yang laki-laki, itu ibaratnya relatif lebih terdidik ketimbang saudara-saudaranya yang perempuan. Nah, gitu. Artinya memang kultur zaman itu memprioritaskan laki-laki untuk keluar rumah, untuk merantau, untuk belajar sejauh mungkin. Tetapi perempuan tidak. Nah, zaman berubah, Indonesia juga berubah, dan zaman yang berubah itu memberi kesempatan buat perempuan, termasuk generasi perempuan lebih terbuka, lebih demokratis. Ya, dan alhamdulillah saya kira di NU ya kesadaran untuk mendorong perempuan itu untuk benar-benar meraih pendidikan yang tinggi itu juga sangat besar. Hari ini kita saksikan, saya kira ya sebagian besar kiai atau hampir semua kiai ya menyekolahkan anaknya baik laki atau perempuan setinggi mungkin. Ya, kan? Nggak ada perbedaan. Ya, nggak ada istilah kayak stereotyping atau konsepsi zaman dulu ya udah perempuan tuh di rumah aja atau urusan rumah tangga aja kan. Hari ini saya kira sudah tidak. Lalu Mas Syafiq, kira-kira bagaimana NU kemudian mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan konsep demokrasi dalam visi masa depan Indonesia nantinya? Ya, saya kira selama beberapa puluh tahun NU sudah bekerja dan berusaha ya, saya kira memang untuk rute bagaimana membangun sebuah masyarakat yang demokratis. Saya kira sejak NU memutuskan bergabung dengan Republik gitu ya, tidak memperjuangkan negara Islam, tidak memperjuangkan kekhilafat. Kita tahu sejak runtuhnya Turki Utsmani itu kan banyak negara-negara di Timur Tengah membentuk negara-negara yang berdasar klan, berdasar suku dan bentuknya negara Islam. Betul. Nah, NU tidak. NU memutuskan bergabung dengan organisasi-organisasi lain, ada PNI gitu kan, ada PSI, ada Persis, ada macam-macam organisasi, dan ada Muhammadiyah memutuskan untuk membentuk yang namanya nation state Indonesia. Tidak berkepentingan atau berusaha artinya dengan sejak NU itu juga mendukung pembentukan negara bangsa yang namanya Indonesia, Republik Indonesia ini. Itu NU sudah punya kesadaran untuk memang yang paling baik untuk Indonesia adalah negara yang berbasis pada demokrasi. Nah, di situ. Dan saya kira sejak itu ya NU ikut mendukung itu. NU terlibat dalam konteks pemilu, misalnya NU pernah jadi partai pemilu 55. Nah, di situ kemudian ya cukup lama, kemudian off, tapi juga nyampe hari ini NU juga banyak orang NU ya aktif di partai politik dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Soal bahwa keputusan itu harus transparan, harus dimusyawarahkan, harus ada checks and balance. Rakyat itu punya hak suara, nggak bisa diatur oleh elit begitu saja, dan seterusnya dan seterusnya. Dan apalagi pada zaman Gus Dur ya, ketika Indonesia masih di bawah cengkraman rezim otoritarian Orde Baru ya, NU menjadi salah satu kekuatan yang bisa gitu ya, secara relatif berusaha mengontrol atau mengimbangi dominasi state yang memang sangat kuat pada saat itu. Makanya orang seperti Robert Hefner dalam bukunya Civil Islam kan, ya dia menemukan fakta bahwa memang organisasi Islam di Indonesia, NU dan Muhammadiyah itu berperan besar dalam konteks menanamkan nilai-nilai demokrasi, dan juga dalam konteks memainkan peran-peran demokrasi. Nah, di situ. Waktu itu kan ada asumsi umum gitu bahwa organisasi keagamaan itu sulit embracing democratic values gitu kan dianggap. Nah, tetapi berdasar penelitiannya Bob Hefner kan tidak demikian. Dalam konteks Indonesia ya NU Muhammadiyah itu justru berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi. Nah, mungkin kalau NU Muhammadiyah tidak memainkan peran itu, mungkin generasi kita ini hari ini mungkin nggak segitu menerima gagasan-gagasan demokrasi. Betul. Nah, gitu. Karena kita masih menyaksikan kan beberapa kelompok lain masih berusaha memperjuangkan misalnya negara Islam. Bahkan ada yang memperjuangkan khilafah yang nggak tahu imajinasi mereka memang khilafah apa seperti itu. Tapi kan kita di NU saya kira nggak punya bayangan itu, karena memang kita udah dididik untuk sejak awal menerima Indonesia sebagai negara demokrasi. Setidaknya NU beserta ormas Islam lainnya yang mungkin punya beda prinsip, tapi tetap satu tujuan untuk demokrasi Indonesia gitu ya Mas. Ya, prinsipnya kan untuk bahwa yang terbaik untuk rakyat semua Indonesia yang ini beragam suku, beragam agama ya demokrasi.
Nah, kemudian Mas, akhir-akhir ini kan kita suka sering dengar bahwa ada loh kampanye moderasi beragama. Ya. Nah, kira-kira menurut Mas Syafiq dalam konteks Indonesia di masa mendatang itu moderasi beragama ini akan menjadi seperti apa? Ya, moderasi beragama ini kan mungkin secara istilah kan memang masih diperdebatkan oleh sejumlah orang, apakah tepat atau enggak. Gitu ya. Mas Lukman Hakim sendiri mantan Menteri Agama waktu program ini dicanangkan kan dia selalu mengatakan bahwa bukan agamanya yang dimoderasi gitu kan, tapi beragamanya. Jadi bukan agama, kan ini dia tentang agama kok dimoderasi gitu ya. Orang beragama ya, orang beragama itu ya harus sesuai tuntutan yang ada di kitab suci gitu kan. Nah, tadi Mas Lukman menjelaskan, tapi di luar bahwa perdebatan terkait itu, saya kira kan ini gagasan yang muncul atau program yang muncul karena ada realitas di mana sebagian saudara kita ya Muslim ini itu beragama dengan sangat kaku, keras, dan kadang yang ekstrim gitu kan. Kita tahu ada beberapa kelompok misal Jamaah Islamiyah anggap aja gitu yang dia mengikuti Al-Qaeda dan berusaha menerapkan gitu Islam secara strict dan menganggap orang-orang yang menentang itu sebagai musuh Islam, sehingga bahkan nyampe level kekerasan. Nah, kita juga menyaksikan juga satu sisi ada kelompok-kelompok yang mungkin tidak pakai kekerasan, tapi dia hobi mengafir-ngafirkan ya, takfiri. Nah, gitu kan, bukan apa dikit disebut kafir, yang ini macam-macam ya Mas. Kemudian ada lagi yang mungkin nggak level takfiri tapi pokoknya dikit dianggap ini bid'ah, ahli neraka, bla sesat, bla bla bla. Jadi ada realitas di Indonesia di mana memang ekstremisme keagamaan itu menguat ya. Beberapa tahun yang lalu dari level yang mungkin ultra konservatif yang mensesat-sesatkan, yang mengafirkan, nyampe menghalalkan darah. Nah, itu kemudian lahir kesadaran untuk bagaimana mendorong praktek keberagaman yang lebih moderat, lebih moderat. Karena pada dasarnya kan ekstremisme itu bukan hanya ada dalam Islam, dalam sejarah di banyak agama itu juga ada. Sampai hari ini pun kita bisa saksikan di India gitu kan, Hindu sebagai mayoritas, ya ada sebagian kalangan Hindu yang sangat ekstrim ya, jadi sayap kanan gitu. Bahkan di Myanmar ya gitu kan, sebelum dikuasai oleh rezim militer ya masih itu juga yang Buddha itu juga ada juga yang ekstrim. Artinya ini ada di semua agama. Pemerintah ini punya kesadaran itu, dan ini sebenarnya nyambung dari gagasan masyarakat lah ya. Kita harus menjadi moderat. Kalau di NU sendiri kan memang dianggap sebagai organisasi yang cukup moderat ya. Kita ada prinsip tawasud ya, tawazun ya, proporsional, yang seimbang, yang nggak boleh berlebihan dan seterusnya. Artinya sebenarnya ini juga sesuai dengan saya kira prinsip-prinsip keagamaan di NU. Iya. Menarik sekali kalau kita bahas tentang moderasi beragama sebenarnya. Jadi mungkin kita bisa menaruh harapan besar kali Mas ya untuk konsep moderasi beragama untuk tetap kita kampanyekan dan kita gaungkan di Indonesia. Ya betul, karena Indonesia ini sangat beragam. Kita nggak bisa membayangkan kalau orang kemudian karena perasaan bahwa agama saya itu paling benar, gitu. Kemudian saya bertindak agresif terhadap agama lain, atau terhadap aliran lain. Kita bisa bayangkan akan kehidupan seperti apa yang terjadi di Indonesia. Kita nggak bisa bayangkan karena kekerasan itu bisa melahirkan kekerasan yang lain, yang menjadi sebuah lingkaran setan kekerasan. Makanya kita nggak pengen itu terjadi, dan kira memang kesadaran untuk mengkampanyekan ya praktek keberagaman yang moderat, yang proporsional itu perlu, karena memang masyarakat Indonesia ini kan sangat religius. Artinya Indonesia ini ditentukan oleh masyarakat religiusnya. Jadi berdasar survei Pew Research itu kan 94% atau malah 96% orang Indonesia itu ya memang agama itu penting. Agama itu penting. Lifestyle-nya. Nah, itu dibanding negara-negara lain ya. Jadi agama itu sangat penting, dan kemudian kita sebagai Muslim ya Indonesia itu 87% Muslim. Makanya kita bisa bayangkan kalau orang beragamanya itu ekstrim mayoritasnya, atau ultra konservatif yang suka ngafir, suka nyesatin gitu kan.
Nah, kita bisa bayangkan kehidupan seperti apa. Ada 100 orang ekstrim aja kita udah pusing ya. Gimana kalau nyampe jutaan gitu kan. Nah, betul, gitu. betul. Iya, jamaah Islamiyah itu kan jumlahnya nggak banyak gitu. Iya. Jamaah Islamiyah itu jumlahnya nggak banyak tapi udah bikin bom di mana-mana gitu kan. Atau beberapa kelompok yang juga Ansarut Tauhid yang afiliasinya ke ISIS beberapa waktu lalu. Jumlahnya nggak banyak. Gitu loh. Ibaratnya kalau mereka bikin partai itu nggak lolos threshold. Gitu loh. Tetapi itu udah merepotkan. Nah, kita bisa bayangkan kalau kelompok-kelompok yang ekstrim pro kekerasan maupun kelompok yang ultrakonservatif yang hobinya pokoknya ini sesat, yang ini apa, atau juga ada gejala baru yang ada orang misal apalah misal gitu, ada orang nggak pakai jilbab aja dikomentarin kayak pokoknya udah hidupnya nggak Islami gitu. Jadi pokoknya salah gitu ya Mas. Nah, ini kan sebuah gejala keberagaman yang saya kira ini harus kita kasih perhatian gitu. Karena ini akan mempengaruhi saya kira masa depan Indonesia dan mempengaruhi kehidupan bersama di Indonesia. Nah, berkaitan dengan komitmen Nahdlatul Ulama untuk bisa berkontribusi dengan negara, mungkin yang lebih dekat adalah dengan Kementerian Agama nih Mas. Nah, kira-kira bagaimana sih peran NU sendiri ke depan dalam bidang layanan keagamaan begitu, seperti ya tadi pendidikan, dakwah ya, penyuluhan, filantropi itu Mas ya. Kemudian ya itu gimana nih Mas? Ya kalau sekarang sebenarnya PBNU kan mungkin dalam tanda kutip kan lebih dekat ya dengan pemerintah. Lebih dekat dengan pemerintah dibanding zaman Orde Baru secara umum gitu kan. Sekarang PBNU relatif lebih dekat, apalagi di era Jokowi juga cukup dekat. PBNU punya sejumlah program yang mungkin nyambung sama program pemerintah. Ya misalnya anggap aja kayak moderasi beragama yang program yang dijalankan oleh Kemenang. Itu di NU kan juga jalan. NU misal beberapa tahun yang lalu di Munas di Banjar. Misal kalau sempat baca berita itu kan memutuskan bahwa istilah kafir itu harusnya nggak boleh dipakai dalam konteks ini warga negara. Itu bagian kan. Itu bagian dari ikhtiar bahwa kita ini hidup di nation state, jadi nggak ada istilah kafir. Ya, di negara demokrasi nggak ada istilah orang kafir. Betul. Istilah dalam konteks kehidupan bernegara. Di situ. Nah itu kan hal-hal yang berusaha dilakukan NU yang pada dasarnya ya ini nyambung. Saya kira juga program moderasi beragama itu muncul di Kemenak kan juga dipengaruhi juga mungkin ya banyak orang ini juga yang ada di pemerintahan atau khususnya ada di Kemenak kan. Betul. Sehingga dinamika pikiran, gagasan, dialektika ini terjadi antara pemerintah dengan ormas keagamaan. Nah, jadi dalam konteks itu saya kira ya NU punya banyak sekali program yang dimana membangun toleransi, membangun inklusivitas itu salah satu bagian dari tujuan NU. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan pamungkas nih buat Mas Syafiq. Kira-kira apa sih dari sisi Mas Syafiq harapan besar Mas Syafiq untuk Indonesia baru di masa mendatang? Ya saya berharap ya Indonesia bisa mewujudkan apa yang dia cita-citakan ketika mau merdeka, ya kan? Mensejahterakan warganya, anggotanya, bebas dari penindasan, juga ikut juga berpartisipasi dalam konteks keterlibatan dunia. Kita tahu sekarang misal di Palestina, harusnya memang Indonesia ya harus berpartisipasi di situ, begitu. Kalau saya sendiri merasa ya Indonesia ini saya memimpikan bagaimana tumbuh masyarakat kelas menengah Muslim yang inklusif dan juga altruis ya, karena memang Muslim ini mayoritas di Indonesia. Dan Indonesia ini beragam, maka selalu membangun kesadaran dan memperjuangkan tumbuhnya masyarakat yang inklusif itu penting sekali. Nah, tetapi juga negara ini kan punya mandat untuk memakmurkan warganya, makanya warganya juga mayoritasnya harus kelas menengah, nggak boleh justru sebagian besarnya miskin ya. Karena di Indonesia ini udah yang sangat kaya itu udah ada. Kalau masih ada yang sangat miskin kan itu tidak fair, tidak adil. Negara ini kan dimerdekakan bukan untuk beberapa golongan tapi untuk semua seperti dibilang Bung Karno. Maka saya bermimpi bahwa tumbuhnya masyarakat Muslim yang kelas menengah Muslim yang inklusif tapi juga altruis ya, sehingga masih punya kepedulian terhadap mereka yang tertinggal. Nah, itu kan penting. Di dunia yang seperti hari ini kan saya tidak tahu apakah trennya orang makin peduli atau tidak. Di dunia yang orang mungkin flexing, orang membanggakan pencapaian material secara pribadi tanpa menimbang gitu ya. Mungkin bahwa banyak sekali yang masih tertinggal di belakang.
Itu saya kira, saya tidak tahu persis kira-kira 10-20 tahun ke depan itu value yang akan dipeluk oleh generasi itu seperti apa. Tapi ya saya berharap ya kita masih baik-baik aja. Saya kira kita punya banyak lembaga pendidikan yang mungkin masih punya concern terhadap hal-hal seperti itu. Dan ya mudah-mudahan pemirsa melalui Nahdlatul Ulama ya Mas Syafiq ya, cita-cita yang tadi Mas Syafiq utarakan itu bisa terwujud begitu ya untuk Indonesia baru di masa mendatang. Baiklah pemirsa, itulah tadi perbincangan kita tentang imajinasi peran Nahdlatul Ulama untuk masa depan ya, bersama dengan Mas Syafiq Ali, Ketua Bidang Hukum, Media dan Pendidikan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nah, untuk pemirsa semuanya, jangan lupa untuk tonton terus serial podcast Mitra Umat Islam selanjutnya. Terima kasih, saya Isna Rahma Solihatin, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.